Saudara Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Raden Slamet Santoso tidak membenarkan aksi petugas patwal yang bersifat arogan. Ia pun memastikan kasus arogansi petugas patwal ini sudah ditindaklanjuti untuk mengetahui bentuk pelanggaran yang dilakukan. Namanya pengawalan kan pasti semuanya sudah kita latih, kita tes, suruh petugasnya itu. Petugas pengawalan itu tidak boleh dia nunjuk-nunjuk arogan seperti itu. Oh begitu Pak. Jadi terkait yang kemarin itu sempat direspon masyarakat dan dianggap arogan, tindakannya seperti apa tuh Pak? Ya nanti kita lihat laporannya seperti apa. Siap. Nanti kita cek, kita tanya ya, kita cek dulu. Nanti akan kita lihat dulu pelanggaran seperti apa. Oh iya, tapi udah ada laporannya belum Pak yang protes dengan? Sementara saya belum mendapat laporan dari Kasubditwal. Oh gitu. Kan petugasnya ada yang dari Korlantas, ada yang dari Polda Metro. Jadi nanti kita pastikan dulu. Saudara, viral tindakan arogansi petugas patwal yang tengah mengiringi rombongan pejabat di jalan raya. Lalu bagaimana sebenarnya aturan pendampingan patwal di jalan dan siapa saja yang menjadi prioritas di jalan raya? Saat ini sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang, pakar safety driver, Mas Sony Susmana. Selamat petang Mas Sony. Selamat petang. Mas Sony, tadi juga kita sudah mendengar klarifikasi dari Raffi Ahmad yang merupakan pemilik dari RI36 ini. Kemudian videonya juga mungkin Mas Sony sudah melihat gitu. Tapi saya ingin minta tanggapan Mas Sony. Ada bantahan dari ataupun pembelaan dalam tanda kutip dari Raffi Ahmad begitu. Tapi menurut Anda sendiri seperti apa jika melihat kronologi video tersebut? Ya, saya udah lihat videonya ya, tanpa membela siapapun dia. Saya tidak melihat sebuah arogansi yang dilakukan oleh petugas di sini. Saya hanya melihat petugas itu mengarahkan kepada pengemudi yang seolah-olah menghalangi jalan dari VIP, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, untuk menghindar atau membuka jalan. Kita nggak bisa tendensius lah kepada ambulans atau damkar atau bahkan pejabat VIP dalam hal ini yang sudah dikawal oleh petugas yang resmi. Harusnya masyarakat paham, mempelajari edukasi bahwa yang namanya sirene itu berbunyi, kita harus lihat kaca spion. Kalau di belakang ada iring-iringan, siapapun itu, kita tidak boleh berpikir negatif. Buka jalan untuk membuat mereka lebih lancar, karena itu prioritas. Baik, jadi kalau di video yang nanti sedang kami putarkan ini ada patwal yang menunjuk sopir taksi. Menurut Anda ini bukan merupakan bagian dari arogansi, begitu ya? Iya, sekarang kalau kita bicara arogansi, yang seperti apa? Kalau menunjuk atau membuka jalan atau mempersilahkan, kita kan nggak bisa berpikir negatif terhadap petugas tersebut. Kita berpikir positif aja di jalan raya. Baik. Ketika ada petugas untuk minggir, ya segera harus minggir. Tetapi di video itu saya melihat ada taksi Alphard ini yang coba untuk berhenti. Saya nggak tahu ya, apakah dia bingung, ataukah dia tidak tahu, atau dia nggak paham, sehingga mobil itu berhenti seolah-olah menghalangi jalan VIP. Oke. Di situ ada kesalahan miskomunikasi. Sebenarnya Harusnya bagaimana sih Mas? Sebenarnya bagaimana sih Mas ini aturan pendampingan petugas patwal di jalan raya? Ya itu kan sudah diatur di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa prioritas membuka jalan itu dilakukan oleh motor, mobil, pengawalan. Ada yang dilakukan pengawalan terhadap damkar, ambulans, VIP, pejabat negara, dan jenazah. Selama pejabat negara ini berfungsi atau sedang bertugas, kita wajib memberikan prioritas. Meskipun Raffi Ahmad juga sudah bilang bahwa sebenarnya saat mobil itu tengah dikendari oleh sang sopir, dia tidak berada di dalam mobil tersebut. Apakah ketika sang pejabat tidak ada di dalam mobil tersebut, pengawalan patwal masih tetap berlaku? Saya tidak melihat ke situ ya, tetapi saya lebih mengedukasi kepada masyarakat. Apapun ya, begitu bunyi sirene, coba lihat kaca spion, dan kalau sirene itu ada di belakang, segera buka jalan. Itu yang harus dilakukan atau diedukasi di masyarakat. Baik itu mobilnya kosong, atau ada pejabat atau siapapun yang ada di dalam itu prioritas. Itu poinnya. Mas Sony?
Ya. Oke, Mas Sony, ini kalau kita lihat reaksi netizen ini cukup beragam, bahkan menjadi trending di X begitu kan. Banyak yang menilai bahwa kalau sedang terjadi kemacetan begitu kan, mau tidak mau kan ya sama pengguna jalan juga harus melihat kondisi tersebut. Terkadang warga juga melihat kok ini sudah macet, masih aja dibunyikan sirine, tapi memang jalannya memang tidak bisa dibuka. Itu yang tanggapan Anda seperti apa? Ya, itu lagi balik lagi saya bilang, ketika kita punya SIM, kita harus belajar dulu aturan-aturan lalu lintasnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 kan jelas. Ini simpel aja. Kita memberikan prioritas, walaupun kita bicara sama-sama bayar pajak ya. Tapi ada skala prioritas yang harus kita utamakan. Yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi masyarakat tidak boleh tendensius atau berpikir negatif. Apa salahnya sih? Semacet-macetnya ketika ada bunyi sirine kita nggak perlu tahu siapa mereka dan sedang apa mereka, buka jalan aja, nggak ada ruginya kan kita buka jalan. Toh itu selama demi kepentingan bersama, kemudian demi keamanan bersama juga. Baik, jadi memang harus paham betul bagaimana aturan terkait dengan penggunaan patwal dan juga siapa saja yang menjadi prioritas menggunakan patwal di jalan raya ya. Oke, baik, terima kasih Mas Sony telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat. Terima kasih.